Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Nama saya Hikis Angelio Utama. Nama teman saya yang pertama Ari Apriansah, yang kedua Muhammad Alwan Rafiq. Baiklah, di sini kami akan berdiskusi tentang materi teknik renang mempertahankan dan menyelamatkan diri atau Tairet. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Alwan. Oke, baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Oke, mulai. Teknik mempertahankan dan menyelamatkan diri di air dapat dilakukan secara mandiri ataupun dengan bantuan orang lain, baik menggunakan alat maupun tanpa alat. Risiko terjadinya kecelakaan dalam air sangat berakibat fatal. Maka dari itu kita harus memahami teknik renang dan teknik penyelamatan dalam air yang baik. Adapun teknik penyelamatan dan mempertahankan diri yang dapat dilakukan atau digunakan antara lain, yaitu Tairet Swimmer No, Armpit Tow, Bridge Tow, Water Rescue, dan The Hip Carry Rescue. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas teknik mempertahankan dan menyelamatkan diri dari air dengan teknik Tairet Swimmer Tow. Baiklah, teknik Tairet Swimmer Tow digunakan untuk menolong korban yang kelelahan di tengah perairan dan tidak sanggup untuk menepi. Teknik ini digunakan pada korban yang masih dapat diajak komunikasi. Penolong menggunakan teknik berenang dengan gaya dada seperti biasa dan korban didorong ke tepi. Posisi korban terlentang dengan kedua kaki disangkutkan pada pinggang dan kedua tangan berpegang pada bahu penolong. Selain teknik tanpa menggunakan alat dan pula teknik penyelamatan dengan menggunakan alat bantu, penyelamatan dengan alat bisa digunakan pada korban yang tidak sadarkan diri yang sebelumnya diberikan pertolongan napas buatan. Baiklah, untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Arya Priyansa. Ini adalah cara penolongan dengan alat bantu, yaitu 1. Tube rescue. Tube rescue adalah alat pelampung yang terbuat dari bahan yang elastis, dengan kedua ujungnya memiliki kaitan untuk mengunci saat membawa korban. Alat ini digunakan melingkari badan korban. Kaitkan pada tube diletakkan pada punggung, sehingga posisi korban dalam keadaan terlentang. Penolong berenang ke tepi dengan menggunakan gaya crawl. Apabila korban dalam keadaan panik, korban didekati dengan memberi tube terlebih dahulu. Setelah korban berpegangan, kemudian ikat badan korban dengan tube, kemudian ditarik. Korban yang telah tidak sadar, segera lingkarkan tube pada korban, dan kemudian ditarik. Segera memberi napas buatan sebisa mungkin untuk membuat jalan pernapasan. Setelah itu baru bawa korban ke tepian. Yang kedua adalah board rescue. Board rescue adalah alat yang menyerupai papan selancar. Papan ini digunakan untuk mengangkut korban, baik yang kelelahan maupun yang dalam keadaan tidak sadar. Cara mengendarai board rescue adalah dengan posisi bersimpu pada atas papan dan mengayuh dengan kedua tangan secara bersama-sama. Untuk melakukan pengereman dengan cara menurunkan kaki secara bersamaan dan mengambil posisi duduk dengan kedua kaki berada pada posisi yang berlainan. Cara mengangkat korban sadar. Menghentikan papan dengan posisi korban berada di sebelah kanan papan. Kemudian, korban berusaha sendiri untuk naik ke atas papan dan penolong mengimbangi agar papan tidak terbalik. Adapun cara untuk menolong korban yang sudah dalam keadaan tidak sadar. Penolong meraih tangan kiri korban dan letakkan pada tepi papan. Kemudian papan diputar sebanyak 2 kali, sehingga korban berada di atas papan dan benahi posisi korban untuk dapat dibawa ke tepi. Bantuan napas buatan juga dapat diberikan di tengah perairan untuk membuka jalan pernapasan pada korban, kemudian baru dibawa menuju ke tepian. Dalam teknik mempertahankan dan menyelamatkan diri di air, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. 1. Perhitungan dan pertimbangan. Kemampuan memilih dan menentukan prosedur pertolongan yang paling cepat dan beresiko paling kecil. 2. Pengetahuan. Memiliki pengetahuan yang baik dalam teknik renang maupun penyelamatan. 3. Keterampilan. Memiliki keterampilan dan keahlian pada semua aspek pertolongan saat menyelamatkan korban. Dan yang terakhir adalah kesiapan fisik. Memiliki fisik yang siap untuk melakukan penyelamatan serta mental yang besar. Baiklah, jadi kesimpulan dari teknik Tairet Swimmer Tow,
yaitu teknik ini hanya dapat digunakan pada korban yang masih dapat diajak komunikasi, yaitu dengan menggunakan alat bantuan seperti tube rescue atau pelampung, boat rescue atau papan selancar, dan juga tanpa memerlukan alat. Adapun prinsip yang diperlukan yang harus diperhatikan pada teknik ini yaitu yang pertama, perhitungan atau pertimbangan, yang kedua, pengetahuan, yang ketiga, keterampilan, dan yang terakhir, kesiapan fisik. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami diskusikan pada kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.